KPK menjadi perbincangan dan trending di media sosial usai pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan akan diberhentikan bekerja mulai 30 September 2021. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung melalui Zoom dengan Koordinator ICW Adnan Topan Husodo. Sebelumnya saya informasikan bahwa kami juga sudah menghubungi pihak Komisi Pemberantasan Korupsi namun menyatakan belum dapat bergabung dalam diskusi malam hari ini. Saya akan langsung ke Mas Adnan. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mbak. Ya, Mas, menanggapi pemecatan pegawai KPK, ini kan Presiden Joko Widodo juga tadi di tayangan sebelumnya sudah bisa disaksikan bahwa menyatakan tidak banyak berkomentar karena menghormati proses yang masih berjalan. Begitu, padahal kita sama-sama tahu kalau flashback pada Mei lalu Presiden Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa TWK ini sebaiknya tidak serta-merta menjadi dasar dari pemecatan. Pegawai KPK juga sangat berharap ada sikap tegas dari Presiden Jokowi untuk bisa mengatasi hal ini. Pandangan Mas Adnan melihat adanya dinamika seperti ini seperti apa? Karena sejumlah pihak menilai bahwa ada inkonsistensi nih, Mas, terkait dengan ketegasan dari pemimpin negara. Ya, saya kira satu hal bahwa keputusan pimpinan KPK untuk memecat 56 pegawai KPK adalah satu tindakan yang mendahului sebenarnya sikap resmi dari Presiden. Kita harus meletakkan rangka persoalan TWK ini dalam satu konflik antar lembaga juga ya yang terjadi dalam kaitannya dengan persoalan ini, baik itu di tingkat Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komnas HAM, hingga di Ombudsman Republik Indonesia. Dan oleh karena itu semestinya pertimbangan-pertimbangan untuk menghentikan atau tidak itu harus diletakkan dalam kerangka rekomendasi dan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang muncul. Nah, kalau kemudian kita lihat kenapa kemudian keputusan untuk menghentikan ini seakan-akan mendadak, saya kira ini juga berkaitan dengan penyerahan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia kepada Presiden yang baru disampaikan beberapa waktu lalu. Dan ini sekali lagi belum direspon oleh Presiden bagaimana sebenarnya sikap akhir atau final dari polemik soal TWK ini sebenarnya. Jadi saya kira ini ada satu manuver yang dilakukan oleh pimpinan KPK untuk mengunci sikap Presiden dalam kaitannya dengan nasib 56 teman-teman pegawai KPK. Iya, kita bicara soal rekomendasi Ombudsman yang tadi Mas Adnan sebutkan. Kita sama-sama tahu bahwa kemudian sudah diberikan di mana di pasal 38 tertulis bahwa terlapor dan atasan terlapor ini wajib untuk melakukan rekomendasi dari Ombudsman. Tapi faktanya ini juga ditanggapi hal yang berbeda oleh pimpinan KPK. Kenapa kemudian hal ini bisa terjadi dan sebenarnya berarti yang paling tepat seharusnya dilakukan oleh KPK seperti apa? Ya, semestinya pimpinan KPK menunggu dulu, ya, menunggu bagaimana sinyal dari istana, dari Presiden. Karena bagaimanapun proses ini bola panasnya akan ditentukan oleh Presiden. Meskipun Presiden dalam beberapa pernyataan terakhir yang mungkin juga telah dikutip oleh CNN atau Detik mengatakan bahwa tidak semua urusan harus diserahkan kepada Presiden, tapi yang harus kita ingat, semangat dan agenda pemberantasan korupsi itu komandan tertingginya adalah Presiden. Dan pada konteks alih status pegawai KPK menjadi ASN, maka yang menjadi pembina tertinggi dari proses-proses yang ada di eksekutif itu juga adalah Presiden. Dan oleh karena itu ada tanggung jawab yang melekat yang itu tidak bisa dihindari. Nah, oleh karena itu menurut saya karena soal TWK ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kebijakan Presiden juga sebelumnya yang menandatangani revisi Undang-Undang KPK dilakukan sampai kemudian di ujung berhasil, maka kemudian di ujung ini juga sebagai konsekuensi dari implementasi Undang-Undang KPK yang baru, maka di sini perlu ada semacam tindakan yang konkret dan tegas dari Presiden untuk mengambil alih persoalan yang terjadi di KPK. Sehingga publik akan menilai, publik akan melihat bahwa sebenarnya Presiden punya semangat, punya visi, punya ketegasan dalam mendorong
kerja-kerja pemberantasan korupsi di Indonesia. Baik, komitmen mendukung pemberantasan korupsi yang sebaiknya ditujukan oleh Presiden memang diuji terhadap sikapnya untuk bisa menentukan nasib dari para pegawai KPK yang tidak lolos TWK ini ya berarti Mas Adnan? Betul, apalagi kalau kita lihat dari sepak terjang para pegawai KPK yang 56 ini, mereka adalah orang-orang yang selama ini ada di balik operasi tangkap tangan ya, yang begitu sangat fenomenal dan sangat diapresiasi oleh masyarakat Indonesia termasuk sebenarnya masyarakat dunia. Itu kenapa KPK sangat dihormati oleh berbagai negara itu kerja-kerja penegakan hukumnya. Nah, di sini penting ya bagi kita untuk meletakkan konteks apa 56 pegawai ini harus tetap di KPK, bukan hanya karena proses TWK-nya bermasalah yang telah ditemukan kajiannya oleh Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia, tapi ini juga dimaksudkan untuk menjaga spirit pemberantasan korupsi di KPK yang ini sedikit banyak telah karena revisi Undang-Undang KPK yang telah dilakukan. Jadi para pegawai yang dinyatakan tidak lolos TWK ini termasuk dalam mereka yang sebenarnya sangatlah berprestasi dan mungkin secara tidak langsung juga mempengaruhi. Kalau kita tahu beberapa waktu yang lalu KPK ini disebutkan sebagai lembaga yang memiliki kepercayaan publik yang tinggi ya Mas Adnan. Tapi pada tahun 2021 faktanya menurun bahkan jauh menjadi yang rendah begitu, lembaga yang tidak terlalu dipercaya berarti artinya oleh publik. Nah, kalau melihat hal ini berarti kalau dari kacamata ICW seperti apa sebenarnya komitmen pemberantasan korupsi kemudian masih tetap bisa kita harapkan dilakukan oleh KPK yang saat ini berjalan? Ya, saya kira soal TWK dan nasib 56 pegawai KPK ini adalah ujian terakhir. Kita bisa bilang seperti itu ya, bagi eksekutif untuk menunjukkan apakah mereka punya komitmen yang besar atau tidak. Nah, jika 56 pegawai ini juga tetap ditelantarkan dan disingkirkan dengan cara-cara yang secara administratif dan dari sisi prinsip-prinsip hak asasi manusia itu telah dianggap melanggar, maka kemudian kita bisa mengatakan bahwa 56 pegawai KPK ini telah disingkirkan dengan cara-cara yang sistematis. Yang itu artinya penyingkiran ini ada tujuannya, ada sesuatu di balik semua ini ya, dan itu kalau kita lihat ya bisa dirujuk kembali dari track record 56 pegawai KPK yang selama ini memang telah menjadi pionir ya dalam upaya-upaya membongkar kasus-kasus besar di Indonesia. Dan inilah yang kemudian kita bisa lihat betapa proses-proses pelemahan pemberantasan korupsi itu dilakukan secara sistematis. Dan oleh karena itu kalau kemudian kita merujuk kepada indikator makro pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami pemburukan sejak 2019-2020 sampai 2021 ini, maka ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan politik pemberantasan korupsi pemerintah yang ambigu, yang tidak jelas, yang justru pada saat yang sama jadi bagian dari upaya mahkan kerja-kerja pemberantasan korupsi di Indonesia. Oke, berarti Mas Adnan, singkatnya apakah kita masih bisa percaya kepada KPK yang saat ini dengan sikapnya terhadap para pegawai yang dinyatakan tidak lolos TWK saja seperti itu begitu. Nah, apakah kita kemudian masih bisa menggantungkan harapan pemberantasan korupsi dengan kondisi KPK yang sekarang? Seberapa kita bisa percaya kemudian pada lembaga anti rasuah ini? Saya kira publik Indonesia juga sudah sangat cerdas ya melihat situasi belakangan. Ketika mereka kehilangan kepercayaan kepada KPK, itu artinya sebenarnya ada yang keliru dari cara-cara dan kerja KPK belakangan ini. Dan untuk memulihkan, mau tidak mau memang harus ada satu sikap yang kita dianggap cukup tegas, ya, yang ini bisa mewakili aspirasi masyarakat luas di Indonesia. Apabila misalnya 26 pegawai KPK ini benar-benar akhirnya pecat, meskipun pimpinan KPK telah mengeluarkan surat pemecatan, tapi kita masih melihat
ada peluang karena Presiden kita melakukan koreksi atas keputusan-keputusan itu, maka kemudian kita akan menunggu bagaimana sikap final dari Presiden soal ini. Apabila kemudian Presiden tetap diam dan kemudian seakan-akan mengamini apa yang telah diputuskan oleh pimpinan KPK, maka kita bisa mengatakan mutlak bahwa ya politik pemberantasan korupsi di Indonesia memang tidak menghendaki kerja-kerja pemberantasan korupsi yang serius dan bukan. Baik, Mas Adnan tadi sudah menjabarkan urgensi kenapa para pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK ini harus diselamatkan karena sama-sama tahu bahwa prestasinya luar biasa dalam pemberantasan korupsi. Tadi kita sama-sama lihat videonya, para pegawai KPK ini juga terus bersuara. Seperti yang tadi Mas Adnan sampaikan, lagi-lagi komitmen pemberantasan korupsi oleh Presiden Joko Widodo ini sangat diuji terhadap sikapnya yang akan diambil dalam menanggapi para pegawai yang tidak lolos TWK ini, apakah bisa diselamatkan atau tidak. Terima kasih banyak Mas Adnan yang sudah mewakili ICW, sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sehat selalu Mas. Sehat selalu juga.